Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 5 semuanya. Di sini Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin. Yang kemarin Bapak membahas mengenai Asmaul Husna, dan untuk saat ini Bapak akan membahas tentang kitab-kitab Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Yang kesatunya iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, perintah untuk beriman kepada kitab-kitab Allah itu dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa. Ini bisa kalian lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tuh, artinya bisa kalian baca ya di sana di slide. Nah, nama-nama kitab Allah. Sebelum Al-Quran ada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi ini. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ini sekitar abad 12 sebelum Masehi. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani itu bahasa resmi pada zaman dahulu pada umat Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, untuk Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ini diturunkan pada abad ke-1 Masehi ya. Dan kalau Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sedang berdiam diri di mana di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, yaitu surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ketika waktu itu Nabi berusia 40 tahun. Nah, sebelumnya Al-Qur'an itu apa sih? Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Diturunkannya secara berangsur-angsur. Bagi siapa yang membacanya akan bernilai ibadah, yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, Al-Quran ini ada dua periode. Yang pertama periode Mekah disebut surat Makkiyah. Periode Madinah disebut surat Madaniyah. Yang Makkiyah itu surat-surat yang diturunkan di Mekah, sedangkan Madaniyah surat-surat yang diturunkan di Madinah. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23 tahun kurang lebih. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selanjutnya, apa sih isi dari semua kitab-kitab tersebut? Hampir sama, semua dari kitab-kitab yang 4 itu intinya mengajarkan tentang ketauhidan, tentang mengesahkan Allah. Nah, untuk Al-Quran sendiri, isinya yaitu selain tauhid ada akhlak, ada tarikh, ilmu pengetahuan, dan muamalah. Sekarang perbedaan Al-Quran dan suhuf. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa Al-Quran yaitu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, dan bagi yang membacanya mendapatkan pahala. Al-Quran ini sudah dibukukan ya
Kalau suhuf, itu suhuf adalah lembaran-lembaran yang diberikan kepada nabi-nabi tertentu. Di antaranya Nabi Adam menerima 10 suhuf, Nabi Syed menerima 50 suhuf, Nabi Idris menerima 30 suhuf, Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf, dan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Itu ya perbedaannya. Ya, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan mengenai kitab-kitab Allah. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian isi di kolom komentar di sini di bawah. Dan materi ini mohon di like, di subscribe, dan disebarkan kepada yang lain, di share. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.